balik lagi ke vlognya Perkantas. Oke, itu ngomongin tentang kesepian. Nah, kalau kayak gitu Kak, tadi Kakak bilang ada beberapa jenis loneliness gitu. Ada tipe loneliness, iya. Boleh tau nggak sih Kak, tipe-tipe loneliness itu kayak gimana sih? Nah, kalau dari teorinya saya pakai, ini ada orang di zaman dahulu namanya Weiss. Dia bilang ada dua besaran tipe kesepian. Yang pertama kesepian emosional, yang kedua kesepian sosial. Kesepian emosional itu dia merasa ada gap yang dia rasakan terkait dengan orang-orang yang dekat dengan dia secara emosional. Nah, orang-orang yang dekat dengan dia secara emosional biasanya meliputi teman dekat atau pacar atau pasangannya dia atau keluarga. Nah, itu namanya kesepian emosional. Kalau kesepian sosial, dia merasa ada gap antara dia terkait dengan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin pertemanan yang lebih luas gitu. Jadi bukan yang sifatnya intimacy gitu. Jadi yang lebih lebar gitu. Nah, itu tipenya ada dua besar gitu. Nah, kalau misalnya kita boleh lihat nih Kak satu-satu. Kalau misalnya yang secara emosional, biasanya apakah slow but sure gitu, tiba-tiba jadi loneliness atau gimana sih? Biasanya sih kalau dari apa yang saya perhatikan dan juga dari riset yang saya lihat, yang saya analisis tuh, itu tuh biasanya itu salah satu pemicunya adalah keluarga yang memang pola komunikasinya nggak bagus gitu. Oh, berarti orangnya jadi begitu gara-gara dari keluarga dulu? Iya, karena interaksi di dalam keluarganya nggak bagus gitu. Jadi yang namanya orang tinggal di dalam satu keluarga itu kan ada kebutuhan untuk didengarkan, diperhatikan dan segala macam ya. Tapi ketika itu tidak disambut, tidak diresponi, hanya kebutuhannya butuh untuk dipenuhi ya. Ketika itu nggak dipenuhi, ada sesuatu yang kosong kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi biasanya sih karena ketidakpedulian, ketidakharmonisan, terus ketidakpekaan, pola komunikasi yang kurang bagus, ada jarak di antara anak orang tua atau anak dengan anak, suami atau istri. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, itu bisa menjadikan loneliness. Itu bisa. Jadi sifatnya itu biasanya sih karena memang yang tadi kamu bilang slow but sure gitu. Sampai akhirnya dia satu titik dia merasa dia kesepian. Betul, dia sendiri nantinya akan merasa bahwa mungkin dia cuma bilang that's it, gue kayaknya hampa banget, gue kayak nah itu sebenarnya udah loneliness. Kok nggak ada banget sih peduli sama gue lagi. Nah gitu. Efek sampingnya nih Kak, kalau dia terlalu sering lonely, bukan terlalu sering ya, akhirnya itu tidak diselesaikan. Iya, tidak diselesaikan. Sebenarnya sih bisa akhirnya berujung depresi ya. Loneliness itu bisa membuat orang menjadi depresi. Jadi ada kaitannya antara menurut riset tuh ada kaitannya antara loneliness dengan depresi. Nah, kalau udah depresi hati-hati, ini udah benar-benar gangguan mental yang serius. Cirinya dia udah mulai masuk ke depresi. Depresi itu kan ciri-ciri khasnya adalah ada perasaan atau mood yang sedih berkepanjangan, yang terus-menerus, continuous gitu. Ada batasan waktunya nggak sih? Biasanya bisa sampai 6 bulanan gitu. Begitu terus dan mood itu terus di bawah. Jadi moodnya di bawah terus, nah itu panjang gitu. Kemudian sudah mulai antara dia nggak bisa tidur atau kebanyakan tidur. Yang suka banyak tidur ya? Atau kebanyakan tidur. Ya. Ada yang sudah ciri yang lain adalah susah makan atau justru kebanyakan makan. Jadi makan aja kerjanya karena untuk menutupi ya dia melarikan diri dari apa yang dia rasakan. Sudah mulai ada salah satunya yang cukup perlu dicermati dengan seksama adalah ide untuk bunuh diri. Nah, ini sebenarnya ciri depresi yang khas gitu ya. Suicidal ideation, jadi ide untuk mengakhiri hidup. Nah, itu sebenarnya hal yang paling dikhawatirkan dari depresi. Nah, kalau udah kayak gitu ya cepat-cepat dibantu secara profesional. Ini Kak, misalnya kayak aku misalnya punya teman aku lihat dia udah mulai depresi nih misalnya. Aku dari orang yang melihat ini apa yang bisa aku lakukan? Bisa tiba-tiba aku udahlah lu pergi ke psikiater kan. Mohon maaf, maksud Anda saya gila kan? Gitu orang suka langsung ngomong kayak gitu kan? Iya, kalau kayak gitu biasanya sih saya suka nyaranin ke anak-anak muda atau mahasiswa atau pokoknya intinya orang muda lah. Itu tuh orang kayak gitu perlu ditemenin sih. Bener-bener perlu diajak ngobrol, sharing. Tapi memang jangan memaksa dia untuk ngomong langsung. Jadi mulai pelan-pelan ditanya, gimana kabarmu? Jadi betul-betul peduli, diperhatiin, ajak ngobrol. Jangan sampai nanti dia terlalu lama sibuk dengan dirinya sendiri, intinya gitu. Biasanya orang kayak gini juga menolak untuk berinteraksi dengan orang. Biasanya menutup diri kan atau withdrawal. Berani atau peduli untuk meminta dia atau kita yang dulu membuka diri bahwa kita bersedia untuk menjadi temannya dia. Nah, memang sih saya biasanya sebelum depresi kan udah ada tanda-tandanya yang tadi loneliness. Biasanya loneliness kan udah perubahan perilaku ya. Dia udah mulai kayaknya hampa. Orang hampa kan mukanya kelihatan ya.
Tapi bisa jadi dia fake. Ya bisa juga sih fake, tapi kalau kamu yang jadi temennya, kamu akan berasa bahwa ini tuh bukan dia yang biasanya. Nah kalau kayak gitu, kamu bisa ngajak ngobrol sebenarnya ke orang-orang, ke teman-teman kamu. Jadi intinya mulai peduli dengan teman sendiri sih. Mulai aware dengan lingkungan ya kayak. Iya, mulai peduli dengan temennya sendiri. Lihat kalau ada perubahan perilaku, cepat-cepat ditanya. Ya bisa jadi perubahan perilaku itu mungkin bisa jadi karena loneliness atau mungkin hal lain. Tapi kan at least lo nanya. Iya. Gitu sih. Karena orang paling suka diperhatiin sebenarnya kayak. Betul, kamu berarti juga seneng kan? Oh. Dikasih lo perhatian gitu. Nah itu tuh yang bisa mencegah supaya jangan sampai loneliness itu berkepanjangan menjadi depresi. Ingat di Amerika Serikat di tahun 2016 waktu itu ada satu temuan yang mengatakan bahwa loneliness itu sudah menjadi penyebab kematian orang muda di Amerika Serikat urutan kematian ketiga. Jadi orang muda itu banyak yang bunuh diri karena jadi loneliness itu udah berkepanjangan, jadi udah berlarut ya. Nah itu tuh, jadi memang waktu itu ciri-cirinya adalah salah satu cirinya adalah mereka semakin berjarak dengan keluarga. Semakin tidak ada relasi yang kuat dengan keluarga dan juga dengan pertemanannya. Jadi kayak nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Jadi kayak nggak punya alasan untuk ngapain mereka ada ya nggak sih? Betul. Ngapain gua ada nih, gua abis aja. Nah, mendingan gua game over. Nah itu tuh yang bahaya. Nah, sebenarnya gini loh, ini juga salah satu pertanyaan yang aku suka tanyain ke diri aku sendiri. Mungkin karena aku juga nggak punya background psikolog dan belum depresi gitu ya. Nggak usah lah. jangan. Langsung gini nggak? Kenapa ada orang yang sampai berpikir tentang mending gue bunuh diri aja, toh gue nggak ada alasan lagi untuk gue itu. Sampai sejauh ini aku belum ngerti sih kenapa ada orang sampai bisa berpikir kayak gitu. Ini tuh terkait dengan teori di kognisi manusia. Jadi kalau dari cognitive behavior bahwa namanya juga orang yang mengalami kegangguan ya. Jadi ada loneliness itu udah dianggap gangguan. Nah kalau menurut teori yang saya pakai di teori itu dikatakan bahwa orang-orang yang punya kegangguan seperti loneliness, stres yang akut atau depresi itu kognisinya sudah maladaptif. Kognisinya emang sudah bermasalah. Akhirnya jadi bermasalah itu sebabnya cara pandangnya atau cara pikirnya pun juga menjadi sesuatu yang berbeda. Asumsi bahwa nggak ada lagi orang yang bisa dipercaya. Dunia ini bukan dunia yang enak buat saya. Dunia ini tidak nyaman lagi. Orang-orang tuh nggak enak semuanya, ya ngapain gua ada? Yang ibaratnya gini deh, kamu marah karena habis diputusin pacar misalnya. Sedih. Kognisi lu kan pasti juga jadi agak berbeda. Jadi kamu akan punya perspektif bahwa emang cowok itu jelek banget, padahal kan cuma dia doang yang putusin kamu, nggak semua dia kan. Iya. Tapi kita kan cenderung mengeneralisir kan. Nah itulah yang terjadi dengan orang-orang yang mengalami kegangguan seperti ini. Kecenderungan mengeneralisirnya itu loh. Berarti sebenarnya dia tuh jadi kayak menyamakan semua orang, makanya kenapa dia bisa berpikir kayak gitu. Iya, ya karena ada kognisinya maladaptif. Namanya juga kognisi maladaptif, kognisi yang tidak sesuai lagi dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh orang yang normal, kira-kira gitu. Bukan, tapi kan maksudnya gini Kak, itu kan sebenarnya masalah kejiwaan kan? Betul. Tapi apakah bisa sampai ke otak gitu maksud aku? Yo, kan kita berpikir kan dikendalikan oleh otak juga. Jadi memang kalau di psikologi itu ada hubungannya antara neuro dengan psikologi, itu emang ada hubungannya. Jadi nggak bisa dipisahin gitu. Tetap. Tapi dia masih bisa berpikir kan? Maksudnya gini, mungkin kalau misalnya dia kerja, apakah dia masih bisa mengerjakan pekerjaan dia walaupun kegangguan dalam kognitifnya juga? Ya tergantung nanti tingkat keparahannya. Kalau dia masih dalam taraf yang moderate misalnya atau yang agak ringan ya kelihatannya sih masih bisa kerja, walaupun mungkin kualitas kerjanya bisa dipertanyakan. Bisa juga lah, kualitasnya nggak terlalu bagus. Ya dia kerja tapi sesuatu kerja yang otomatis yang mungkin human error-nya banyak. Banyak. Ya nggak, orang stres aja bisa lupa kok. Kita kalau lagi stres itu salah satu cirinya bisa jadi kita lupa, jadi pelupa. Kemudian banyak sekali human error, misalnya ngetik apa salah mulu. Itu aja stres kayak gitu, bisa kayak gitu. Apalagi depresi misalnya lebih parah lagi kan. Tapi ada nggak sih kan tahapan sebelum depresi? Misalnya gini, misalnya waktu dia sedih itu apakah sudah termasuk depresi juga? Belum, kan ciri-ciri depresi itu kan harus meliputi beberapa hal. Jadi sedih berkepanjangan, susah tidur atau kebanyakan tidur. Itu masih sedih juga. Susah makan atau enggak, itu gejala depresi namanya. Jadi gejala depresi itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Jadi nggak cuma tunggal. Dan yang paling mendasar, apakah ada ide untuk bunuh diri? Ide dulu ya, belum usaha percobaan bunuh diri ya. Kalau usaha itu berarti udah beda lagi ya. Itu udah depresinya udah dalam level yang cukup memprihatinkan. Depresi itu ada spektrumnya gitu. Ada levelnya. Nah itu hati-hati justru kalau udah kayak gitu harus cepet-cepet
udah percobaan bunuh diri mah harus cepat di-tackle. Biasanya kalau orang yang kayak gitu sadar nggak sih Kak kalau mereka depresi? Bisa iya, bisa enggak sih. Justru kalau dia punya kesadaran bahwa dia mengalami gangguan, itu kita berharap dia juga punya kemauan untuk ditolong. Soalnya kalau enggak ya repot gitu, bisa berujung kepada kematian kan, soalnya kalau depresi ya. Nah loneliness juga demikian. Nah bisa saja dia tahu bahwa dia loneliness tapi mungkin dia nggak mau membuka diri untuk ditolong. Nah apa yang harus kita lakukan? Nggak kan kalau misalnya kita ajak ngomong kayak kita terbuka, tapi kalau dari dia sendiri nggak mau, ya ajak ngomong terus, ditemenin gitu deh, berteman, berkawan dengan dia, terus dibantu, diperhatikan, dilihat apa yang sebenarnya menjadi kesukaannya dia. Itu sebabnya memang teman itu lebih baik jadinya karena tahu kebiasaannya dia. Nah, tapi bagaimana saya kata gini Kak, orang yang loneliness ini saya punya teman, akhirnya kan jadi deket dong nih. And the end-nya misalnya salah satu temannya ini melukai dia, menurut dia deket, ya kan? Akhirnya dia bikin gap dong. Jadi dia udah loneliness nih. Dia loneliness nih awalnya. Oke. Datang dong nih kujuk-kujuk kayak Kak bilang diperhatikan segala macam. Tapi kan namanya persahabatan kan nggak mungkin selamanya baik kondisinya. Salah satu orang yang datang ini jadi sahabatnya itu saya melukai dia tanpa dia sadari atau enggak tanpa sengaja. Dia marah, akhirnya relasi mereka rusak. Nah berarti kan dia jadinya sendiri lagi dong. Ya memang. Nah terus apa yang harus dilakukan lagi? Kan nggak mungkin temennya ini lagi dong. Siapa yang dilakukan? Siapa yang melakukan sesuatu? Apakah orang yang loneliness tadi atau orang yang sudah melukai? Orang yang sudah melukai tanpa tahu. Ya mungkin makanya dia kan nggak tahu. Kalau dia nggak tahu ya udah, ya tanya aja gitu. Makanya kalau yang namanya teman ya tanya gitu. Ya, tapi dia nggak mau buka diri Kak. Ini kita masalah pribadi gue jadi gini. Ya kalau nggak mau buka diri ya usahakan. Tapi memang gini loh, loneliness ini nggak akan bisa ditangani dengan baik kalau memang orang yang bersangkutan nggak bisa, itu repot memang. Makanya perhatiinlah dengan baik teman-teman Anda gitu. Emang ya kamu ini. Kayaknya orang kalau mau sembuh emang harus dari diri dia sendiri sih, nggak bisa dari orang lain. Motivasi yang terkuat adalah dari sendiri. Buat dia berpikir tentang dirinya. Kamu mau selamanya begini terus? Nah justru itu. Kalau memang kamu apa yang kamu inginkan, nah minta dia berpikir bahwa kalau kamu inginkan sesuatu, ya harus mau mengangkat diri sendirinya juga. Jadi jangan terus-terusan harus mau diangkat. Jadi harus mau, ibaratnya gini deh, kamu jatuh terus kamu nggak mau diangkat kan berat ngangkat kamu. Berat banget ya. Badannya berat deh kan. Apa kabar kayak begini? Padahal kamu juga harus mau punya upaya untuk diangkat gitu. Apa sekecil apapun itu. Nah, berarti kalau bisa dibilang Kak, sebenarnya loneliness ini akan berpengaruh juga dengan kesehatan tubuh. Ya kalau kesehatan mental juga sih sebenarnya sih. Ya kalau kesehatan mental pasti, tapi bisa jadi kesehatan tubuh karena kan ada kemungkinan dia akan susah untuk ya kemungkinan kan susah untuk melakukan aktivitas menjaga tubuhnya. Misalnya ya tadi mungkin makannya jadi ngawur, makan sih makan tapi kualitasnya nggak bener. Misalnya tidur tapi cuma 1 jam 2 jam misalnya. Ya itu sih. Nangis gitu ya. Bisa begitu, bisa. Nah, terus kenapa bisa gangguan kesehatan mental juga? Dari loneliness jadi ngefek ke gangguan kesehatan mental? Ya iyalah karena kan secara psikologisnya kan sudah ada sesuatu yang bermasalah ya. Di psikologi itu begitu sesuatu yang bermasalah dan mengganggu kesejahteraan dirinya itu sudah masuk dalam gangguan kesehatan mental sebenarnya. Kesehatan mental itu bukan berarti jadi gila ya, enggak hanya itu. Tapi begitu ada sesuatu yang tidak seimbang yang dia rasakan seseorang dan itu sudah membuat dia sulit untuk berfungsi kembali secara yang biasanya atau normal, itu sebenarnya sudah masuk dalam gangguan mental juga gitu. Ya kayak tadi orang loneliness menutupi diri untuk interaksi dengan orang, apa bukan gangguan mental tuh namanya? Yang normal kan manusia tuh bisa untuk menjalin interaksi dengan orang. Nah, karena kan desain manusia kan begitu, diciptakan untuk dia menjalin relasi dengan orang sebenarnya, bukan justru diem aja nggak ngapa-ngapain dengan orang lain. Nah, apakah orang-orang yang loneliness itu juga orang-orang yang hemat ngomong kan? Nah, gimana sih Kak caranya kita untuk bisa menghandle yang namanya kesepian ini? Apakah orang yang loneliness itu emosinya bisa jadi meledak-ledak? Oke deh, sampai jumpa di next video. Bye!